Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ratnasih, NIM 1803211000093, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapang saya di Balai Desa Sumurarom, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tentang pengembangan informasi Desa Sumurarom melalui pengelolaan website dan media sosial. Laporan praktik kerja lapang disusun oleh Dian Ratnasih dengan dosen pembimbing Ibu Novidiana Badrut Tamami SPMP dan dosen penguji Bapak Dr. Fuad Hasan MPMP. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan praktik kerja lapang merupakan sebuah proses pembelajaran pada bidang keahlian dari mahasiswa dengan mengetahui secara langsung proses kinerja dan pelayanan yang terjadi dan menerapkan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan. Persebaran virus COVID-19 cukup tinggi sehingga berdampak pada angka kematian yang cukup tinggi pula. Sehingga penerapan pembatasan sosial juga diberlakukan pada pendidikan di Indonesia. Perkembangan zaman yang semakin pesat, kini kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi semakin berkembang. Di era globalisasi ini, beriringan dengan perkembangan zaman yang serba digital, Balai Desa juga diharapkan mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Salah satunya yaitu dengan penerapan sistem informasi yang dapat mendukung pengembangan Balai Desa. Sistem informasi ini bisa berupa website dan media informasi lainnya, agar dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mencari informasi tentang desa tersebut. Di sini saya menemukan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana profil dan sistem tata kelola Desa Sumurarom. Yang kedua, bagaimana cara pengembangan website pemerintah Desa Sumurarom. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kondisi Desa Sumurarom. Tujuan dilakukan praktik kerja lapang yaitu mengembangkan website, berperan aktif dalam penyediaan informasi desa, membangun koneksi dengan pihak lain, dan mahasiswa dapat meningkatkan keahlian serta memiliki etos kerja yang baik berupa kemandirian kerja. Manfaat praktik kerja lapang bagi mahasiswa yaitu dapat mengetahui dan membuat video profil desa, menggali dan mengetahui tata kelola serta potensi yang ada di desa tersebut, dan menciptakan relasi baru. Manfaat bagi desa yaitu dapat mengembangkan sistem informasi desa, dapat mempermudah melakukan sosialisasi desa, dan memperkenalkan potensi desa melalui media informasi berbasis online. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Desa adalah sebuah kumpulan dari sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah desa yang mengelola dan mengatur serta mengurus masyarakat yang tergabung dari desa tersebut. Namun peraturan harus tetap menghormati adat dan kebiasaan yang berjalan pada masyarakat tersebut. Diambil dari Jurnal Laili 2017. Profil desa dan kelurahan merupakan gambaran tentang suatu desa meliputi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan perkembangan kemajuan suatu desa. Asin et al. 2015. Media informasi merupakan perantara atau penghubung dalam penyampaian sebuah informasi yang mendukung dalam kebutuhan informasi bagi kedua belah pihak. Dari Raidi 2016. Salah satu media online untuk menyampaikan informasi ke publik yaitu website. Website menurut Marleni dan Sasongko 2010 merupakan sebuah halaman berisi informasi yang memuat berbagai macam media yang dapat diakses jika komputer atau internet terhubung dengan internet. Internet menjadi alat yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari segala penjuru dunia. Kusna 2019. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapang berada di Balai Desa Sumurarom, tepatnya Jalan Kandang Gede nomor 77, Desa Sumurarom, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Waktu pelaksanaan pada 25 Januari sampai dengan 25 Februari 2021. Di sini juga terdapat tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu pengumpulan data profil desa, yang kedua menganalisis profil desa, yang ketiga membuat konten informasi, yang keempat mengupload di media sosial, yang kelima laporan sementara dan revisi, dan yang terakhir yaitu laporan akhir praktik kerja lapang. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
Sejarah Desa Semberarum. Konon pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, beberapa prajurit dalam perjalanannya menemukan sumber air yang jernih yang di atasnya tumbuh pepohonan rindang, sehingga mereka betah berlama-lama di sumber air tersebut. Semakin lama, semakin banyak prajurit yang betah dan menetap di tempat sekitar sendang tersebut. Karena merasa cukup aman dan nyaman mendirikan tempat membuat senjata perang di daerah tersebut, maka mereka mendatangkan beberapa empu atau pembuat senjata untuk membuat senjata sebanyak-banyaknya. Dari istilah empu dan perang, maka disepakatilah oleh para prajurit perang tersebut memberikan nama tempat tersebut Desa Pirang. Pada suatu hari, pada saat Adipati R. Sokusuma mandi, beliau mencium bau harum dari sumber air yang biasa digunakan untuk berendam. Dengan adanya peristiwa tersebut, Adipati R. Sokusuma mengubah nama Desa Pirang menjadi Desa Semberarum. Harapan Adipati R. Sokusuma memberi nama Semberarum yaitu agar desa tersebut pada kemudian hari menjadi harum namanya. Selanjutnya ada struktur organisasi pemerintah Desa Semberarum. Kepala Desa Semberarum bernama Vensus Sugeng dengan sekretaris Ibu Devi Robelina, Kaur Keuangan Ibu Lisa Margareta, Kaur Perencanaan Ibu Vida Hudayanti, dan terdapat 3 kasih pelayanan Bapak Wahyu Puji Hartono, kasih kesejahteraan Ibu Lina Wahyu, kasih pemerintahan Bapak Jujuk Triyono. Dan di sini terdapat 4 kepala dusun. Kepala dusun 1, Bapak Junaidi, kepala dusun 2, Ibu Marlaini, kepala dusun 3, Bapak Jais, dan kepala dusun 4 yaitu Bapak Saji. Terdapat 3 karyawan desa yaitu karyawan pertama Bapak Heri Cahyono, karyawan kedua Bapak Muhammad Malik, dan karyawan ketiga Bapak Sutikno. Visi Desa Semberarum adalah gotong royong membangun Desa Semberarum yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Dengan misi yaitu mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa dan sekitar desa. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan perangkat desa sesuai bidang masing-masing. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, yaitu mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi pendidikan, kebudayaan, keagamaan, serta sosial. Selanjutnya terdapat monografi dan kependudukan. Luas lahan Desa Semberarum yaitu seluas 1.654,50 hektar dan terdiri dari 4 dusun, 11 RW, dan 33 RT. Batas utara Desa Semberarum adalah Desa Jatimelimbing, sebelah barat Desa Growo, sebelah timur Desa Kunci, dan sebelah selatan Kecamatan Bubulan. Kondisi geografis Desa Semberarum yaitu jumlah penduduk sebanyak 7.021 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 3.531 jiwa dan perempuan sebesar 3.490 jiwa dengan kartu keluarga sekitar 2031. Potensi desa. Desa Semberarum memiliki 2 potensi, yaitu yang pertama potensi di bidang pariwisata yang mempunyai wisata Sendang Tirta Arum yang dapat menambah anggaran desa. Yang potensi yang kedua yaitu pertanian, karena mayoritas masyarakat yang berada di Desa Semberarum bekerja sebagai petani, sehingga pertanian merupakan potensi desa. Selanjutnya, pengembangan media sosial dan website. Di sini merupakan link akun website pemerintah Desa Semberarum. Di dalamnya terdapat profil, potensi, dan tentang kependudukan desa, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi yang ada di pemerintah Desa Semberarum. Akun YouTube pemerintah Desa Semberarum bernama Pemdes Semberarum. Di akun YouTube tersedia video profil desa, dan di akun Instagram Pemdes Semberarum terdapat beberapa sarana dan prasarana serta potensi Desa Semberarum.
Di sini masyarakat dapat mengakses akun website dan media sosial untuk memudahkan mencari informasi. Selanjutnya, kondisi Desa Semberarum. Desa Semberarum termasuk satu dari 16 desa dan kelurahan di Kecamatan Hender, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Semberarum berada 15 km di selatan kota Bojonegoro dan 3 km dari Desa Dander, ibu kota kecamatan. Mayoritas masyarakat Desa Semberarum berprofesi sebagai petani karena 60% lahan di Desa Semberarum terbentang area persawahan. Jumlah petani berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.020 jiwa dan perempuan sebanyak 831 jiwa. Memiliki sarana produksi penggilingan padi sebanyak 2 unit dan traktor sebanyak 14 unit yang dapat digunakan oleh masyarakat. Desa dengan luas wilayah 1.654,50 hektar, Desa Semberarum ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Fasilitas publik yang ada di Desa Semberarum meliputi kantor balai desa, wisata Sendang Tirta Arum, beberapa goa, masjid, gereja Katolik Santa Maria, lembaga pendidikan, dan juga pasar desa. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Desa Semberarum termasuk satu dari 16 desa dan kelurahan di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Semberarum memiliki jumlah penduduk 7.021 jiwa dengan luas lahan 1.654,50 hektar. Balai Desa Semberarum dibangun untuk jasa pelayanan masyarakat yang memiliki urusan terkait administrasi. Selain itu, Pemda Semberarum juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Semberarum. Yang kedua, yaitu pada awalnya Pemda Semberarum hanya memiliki akun website saja, dan itu pun belum maksimal dikelola. Laman website dan media sosial akan berperan sangat penting dalam menyebarluaskan informasi Pemda Semberarum terhadap khalayak umum. Selain website, juga terdapat media informasi berupa Instagram dan YouTube. Mayoritas masyarakat Desa Semberarum berprofesi sebagai petani. Fasilitas publik yang ada di Desa Semberarum meliputi kantor balai desa, masjid, gereja, pasar tradisional, wisata Sendang Tirta Arum, beberapa goa, dan terdapat beberapa sekolah serta TPA yang tersebar di Desa Semberarum. Di sini merupakan dokumentasi praktik kerja apa yang telah saya lakukan. Di sini juga terdapat laman website, akun Instagram, dan akun YouTube. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang laporan praktik kerja lapang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.